Dia itu menjadi sebuah kelompok orang yang sudah tidak memiliki lagi mengetahui dirinya itu siapa. Tampaknya Anda akan melakukan banyak hal selama pemerintahan Anda di Jawa Barat. Oh iya, saya akan membentuk karakter. Ini gaya kebayan gitu. Ini apa sih peristiwanya nih? Oh, ini Agustusan. Oke. Ya, ini Agustusan bareng warga ada panjat pinang. Nah, kalau panjat pinang ini kan tradisinya pejabat, anggota DPR. Ini saya masih anggota DPR loh. Oh, bukan karena gubernur ya? Bukan, ini masih anggota DPR ini. Masih anggota DPR, ini cerita 2 tahun yang lalu. Jadi saya masih anggota DPR RI. Kan biasanya kalau Agustusan itu rakyat tuh main rebutan. Oke. Ya kan? Main rebutan, hadiahnya di atasnya itu biasanya kan minuman. Oke. Panjat pinang lah. Makanan. Gitu Panjat ya? pinang ya, orang Sunda bilang main rebutan. Saya diganti hadiahnya tuh di atasnya tuh celana dalam ya. Gitu kan. Kan yang di kita ini hal-hal yang dianggap sensitif dan tabu. Sidi orang seolah-olah sesuatu yang melanggar norma. Kemudian lihat BH sesuatu yang melanggar norma. Padahal kita Padahalnya sudahlah laki-laki itu secara umum menyukai banget gitu loh. Cuman kita ini selalu hidupnya berpura-pura. Kita menghibur warga. Maka saya waktu itu memutuskan ikut main rebutan panjat pinang. Dan saya ikut tuh pakai baju perempuan, pakai BH dan celana dalamnya disimpan di kepala. Ini Jawa Barat loh. Ini bukan sesuatu apa ya. Harus kita hati-hati dengan itu. Pada saat Anda berkampanye sebelum pilkada ini, ditimbang-timbang nggak seperti ini? Oh, sebanyak teman saya yang negur. Dia ngapain gini-ginian? Ini sensitif. Nanti bagaimana kalau di fotonya disebar-sebar, kamu dianggap penyuka sesama jenis. Loh, saya bilang dari mana dasarnya? Nah, kemudian saya tahu betul loh psikologi orang Jawa Barat. Oke. Orang Jawa Barat itu orangnya ngomong sapokna ngadek sacelekna. Artinya apa? Jadi kalau cerita orang Jawa Barat itu yang ngomong apa yang ada di pikiran diomongin. Nah, kemudian orang Jawa Barat tuh senang humor. Kemudian hidupnya itu tidak bertata krama kayak di tempat lain. Maksudnya tidak bertata krama itu tidak ada sikap-sikap yang feodalistik. Karena orang Jawa Barat itu dari sistem nilainya dari dulunya adalah orang yang memiliki kesetaraan. Jadi kalaupun ada tingkatan bahasa, ada tingkatan sikap, itu kan terjadi di Priangan. Tapi kan kalau di Sunda asalnya, di Sunda Kulon saya nyebutnya ya, itu Jawa Barat sama Banten sebenarnya sekarang tuh, ya Bogor, Lebak gitu kan, Pandeglang, kan asal muasalnya dari situ. Itu kan orang setara, pimpinan, bawahan, setara aja. Ada kerajaan-kerajaan kecil yang berjejer kemudian bersatu dalam pakuan pajajaran. Artinya semuanya setara. Pilih jadi gubernur, mendapat kepercayaan, saya akan tanya Anda akan melakukan apa nantinya. Kita sekarang ngomong soal proses pilkadanya kemarin. Anda sebenarnya itu, saya yakin Anda sadar bahwa sesuatu terjadi pergeseran pada masyarakat Jawa Barat pada pilihannya. Selama ini kandidat itu sangat-sangat menjaga diri untuk tidak berbicara hal-hal yang berbau tentang yang sensitif itu. Dalam bahasa kita para politisi yang tidak mau mengambil sikap itu kiri atau kanan, ya kira-kira gitu kan. Ya. Dalam bahasa sederhananya tidak mau mencoba-coba untuk mengutak-atik ya hal-hal yang berhubungan dengan ideologi keagamaan. Ya tidak mau kotor lah. Tidak. Anda melabrak itu. Iya, yang pertama kan kita ingin juga mendidik publik untuk sadar pada dirinya. Kita ini siapa sih? Kita ini makhluk apa? Nah, Jawa Barat ini kan lama kehilangan jati dirinya. Abang orang Palembang tuh jelas Pak jati dirinya. Sumatera Selatan pasti punya kebanggaan sama Sriwijaya Pak. Orang Makassar tuh jelas Pak. Orang Sumatera Barat tuh jelas Pak. Orang Jawa Tengah tuh jelas. Orang Jawa Timur ceritanya Mojopahit. Jelas Pak. Orang Jawa Barat, di mana letak kejelasan ideologi dirinya? Dari mana dia berasal? Siapa silsilah karuhunnya?
Karuhun itu kan saya ngomong tentang karuhun. Karuhun itu yang itu di Jawa Barat tuh sesuatu yang tabu diomongin. Ya kan karuhun. Karuhun itu leluhur. Kan saya ngajarin sebenarnya. Lo kita ngomong tentang nasionalisme. Kita ngomong tentang nasionalisme. Nasionalisme kita menjadi semu menjadi formalisme upacara. Formalisme upacara. Iya, yang disebut dengan seorang nasionalis itu formalisme upacara. Mengikuti upacara-upacara. Kemudian menggunakan pakaian-pakaian yang dianggap nasionalis. Oke. Yang paling lucu pakai nasionalis itu pakai jas, pakai dasi. Kan upacara kita selalu ditandai itu dari dulu. Nasionalis itu. Padahal jas dasi kan bukan bajunya nasionalis kita. Nah, bagi saya nasionalisme itu adalah keterikatan kita pada leluhur kita. Kalau orang terikat sama leluhurnya, maka dia akan terikat pada tanahnya, pada airnya, pada udaranya, dan pada cahaya matahari. Wow. Bagi orang adat, itu kan itu yang disebut papat kalima pancer ya, di Sunda, kan? Yaitu kan tanahnya itu hitam warnanya, airnya warnanya putih, udaranya berwarna kuning, api itu warnanya merah. Yang orang Bali punya ajaran Tihi Tekarana. Orang Sunda punya ajaran papat kalimat tunggal. Itu kan sedangkan undang-undang dasar kita menegaskan tentang manusia Indonesia seutuhnya. Okay. Nah, kalau manusia Indonesia seutuhnya berarti dia harus utuh, punya keterikatan batiniah, punya keterikatan lahiriah dengan seluruh alam di mana dia berasal dan di mana dia hari ini berpijak. Nah, keterikatan itu akan melahirkan ikatan moral. Makanya saya katakan di Sunda, sebenarnya kalau kita kembali pada ajaran Sunda, itu nggak ada jual beli tanah sebenarnya. Kan nggak boleh. Nggak boleh. Nggak ada jual beli tanah. Masa negara diperjualbelikan gitu loh. Itu perspektif kebudayaan loh. Dan itu menjadi hukum yang mengikat pada dirinya, pada keterikatan pada alamnya. Nah, sehingga kalau ngomong, ini kita masuk lagi pada wilayah-wilayah ketuhanan. Nah, pertanyaannya adalah, ketika kita menjadi makhluk spiritual, makhluk beragama, ya kan? Kita kan langsung mengklaim diri, kita beriman pada Allah. Ketika beriman pada Allah, maka kita berserah diri pada Allah. Pertanyaan yang berikutnya adalah ketika berserah diri pada Allah itu, kita harus mengikuti hukum Allah. Hukum Allah mana yang mengikat diri kita dalam setiap waktu. Dan tidak perlu tafsir, tidak perlu pemahaman, tidak perlu ada diskusi, tidak perlu ada riwayat. Adalah hukum Allah yang sudah pasti tidak ada pemahaman dan terasa langsung oleh diri kita adalah hukum kausalitas, hukum sebab akibat, hukum alam. Sudah pasti. Nah, sehingga secara spiritual kita berserah pada Allah, tetapi secara material kita berserah mengikuti aturan alam yang sudah pasti. Saya tuh terhenyak loh Anda menjelaskan seperti ini. Sudah pasti. Saya berikan contoh. Saya berserah diri pada Allah menggunakan mikrofon ini. Yang punya aturan tentang mikrofon ini siapa? Berarti kan perusahaan mikrofonnya dong. Punya standarisasinya. Ada SOP-nya. Ya. Maka ketika kita berserah pada Allah menggunakan mikrofon ini, maka secara SOP saya mentaati aturan yang diterapkan oleh yang punya mikrofon. Saya kemarin mengikuti pemilihan kepala daerah. Saya mengikuti pemilihan kepala daerah, saya berserah diri pada Allah, berpasrah. Itu secara spiritual, secara ruhaniah. Secara material kan saya harus ikut debat, harus ikut kampanye. Yeah. Berarti yang ditaati, yang dikatakuti oleh saya siapa? KPU sama Bawaslu. Apakah saya takut sama KPU dan Bawaslu taat, kemudian saya menjadi musyrik? Kan materialnya harus ikut. Ketika kita naik pesawat, kita berserah pada Allah. Kan kita harus ikut dong aturan di pesawat. Nah, ketika kita tinggal di bumi ini, di alam ini, kita taat pada Allah. Jadi kita harus mengikuti hukumnya siapa? Ya hukumnya alam. Karena Allah sudah memberikan tugas kepada alam dengan hukumnya. Saya
mendekatkan situasinya dengan karakter forum ini?